Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Divi Anggraningsi bersama rekan saya Kister Prajaputra. Di sini kami akan menjelaskan materi bab 2 PIE yang berjudul Tingkah Laku Konsumen. Langsung saja, materi yang pertama ini ada pengertian utilitas, lalu ada jenis-jenisnya, hipotesis, garis anggaran, dan kurva indiferen. Pengertian utilitas. Utilitas adalah kepuasan yang diperoleh seseorang dari pemakaian barang atau jasa tersebut. Jadi seseorang ini bisa menilai kepuasannya setelah dia menggunakan barang atau jasanya. Sedangkan jenis-jenis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada utilitas total, yang kedua ada utilitas marginal. Untuk utilitas total ini menunjukkan kepuasan total dari mengkonsumsi sejumlah barang dan jasa. Nah, untuk memaksimumkan utilitas total ini, konsumen ini berusaha mencapai kombinasi barang dan jasa yang berbeda. Sedangkan untuk si utilitas marginal ini menunjukkan perubahan kepuasan akibat penggunaan lebih banyak atau lebih sedikit dari barang tertentu. Maksudnya seseorang pada awal membeli barang, contohnya makanan, pada mangkok pertama dia memberikan kepuasannya itu 10, tapi karena dia terlalu banyak membeli makanan tersebut, kepuasannya bisa menurun menjadi 9 karena ada kemungkinan bahwa seseorang tadi ini telah puas membeli makanan di mangkok pertama tadi karena dia sudah kekenyangan gitu kan. Nah, selanjutnya itu ada hukum utilitas yang semakin berkurang. Maksudnya, utilitas yang diperoleh setiap rumah tangga dari unit-unit tertentu secara berturut-turut akan menurun apabila total penggunaan barang itu meningkat pada saat penggunaan semua barang-barang lainnya itu konstan. Selanjutnya, dalam memaksimumkan utilitasnya bisa dihitung menggunakan rumus MUX per PX sama dengan MUY per PY, dimana keterangannya ini bisa dilihat sendiri seperti MUXY itu adalah marginal utility barang X dan Y, sedangkan PX itu harga barangnya. Selanjutnya ada garis anggaran. Garis anggaran ini menunjukkan semua kombinasi yang tersedia bagi rumah tangga sesuai dengan pendapatannya dan harga barang yang dibelinya. Nah, garis anggaran ini bisa dihitung menggunakan rumus B sama dengan X dikali PX plus Y dikali PY. Nah, untuk kurva ini bisa dilihat di sebelah kiri, yaitu sumbu X dan sumbu Y-nya ini mereka ini menempel, jadi kurvanya ini masih tegak lurus dan masih sangat mudah. Selanjutnya itu ada kurva indiferen. Kurva indiferen atau KI adalah kurva yang menghubungkan titik-titik berbagai kombinasi antara dua barang yang bersubstitusi yang memberikan kegunaan atau kepuasan yang sama kepada konsumen yang bersangkutan. Untuk kurvanya ini berbeda dengan kurva anggaran tadi yang tegak lurus. Kalau yang kurva indiferen ini dia tuh kayak cembung, jadi antara sumbu X dan sumbu Y-nya itu tidak saling menempel. Lalu ada keseimbangan rumah tangga. Keseimbangan rumah tangga. Nah, keseimbangan rumah tangga ini bisa terjadi apabila konsumen memaksimumkan tingkat kepuasannya dengan garis anggaran menyinggung kurva indiferen pada titik yang tertinggi. Bisa dilihat pada kurva yang digambar itu, yaitu X1 dan Y1-nya ini ketemu gitu. Jadi garis anggaran dan kurva indiferennya itu ketemu di titik B2, yang artinya tingkat kepuasan maksimumnya ini berarti telah dicapai gitu kan. Nah, yang terakhir itu ada latihan soal. Untuk latihan soal ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Kister Prajaputra. Baiklah, kalau begitu, saya Kister Prajaputra akan menjelaskan cara menjawab soal latihan pada bab 2 responsi. Pada bab 2 terdapat contoh soal di mana total utilitas X-nya TUX sama dengan 20X dikurang 2X kuadrat. Dan untuk total utilitas Y-nya sama dengan 15Y dikurang 0,5 Y kuadrat. Dan terdapat
pendapatan sebesar 13.000, di mana untuk harga barang X 40 dan harga barang Y 30. Dan ditanyakan jumlah barang konsumsi X dan Y. Kalau begitu, langkah pertama yaitu merubah total utilitas tersebut menjadi marginal utility atau MUX dan MUY. Untuk MUX yaitu 20 dikurang 4X, dan untuk MUY 15 dikurang Y. Setelah itu masukkan ke rumus MUX per PX sama dengan MUY per PY. MUX 20 min 4X dibagi PX nya 40, dan MUY 15 min Y dibagi PY nya 30. Nolnya boleh dicoret, terus dikali silang, didapat 60 min 12X sama dengan 60 min 4Y. Terus pindah ruas, 4X nya ke sebelah kiri jadi 4Y dikurang 12X sama dengan 60 dikurang 60. 4Y sama dengan 12X. Y sama dengan 3X. Setelah didapatkan Y sama dengan 3X, maka dapat dimasukkan ke rumus Y sama dengan X dikali PX ditambah Y dikali PY. Untuk I-nya adalah pendapatan sebesar 13.000. X-nya tetap dikali dengan PX-nya 40. Ditambah Y-nya tadi sudah didapat 3X. Jadi 3X dikali PY-nya 30. 13.000 sama dengan 40X ditambah 90X. 13.000 sama dengan 130X. X didapat sebesar 100. Setelah didapat X sebesar 100, substitusikan kepada persamaan sebelumnya, yaitu Y sama dengan 3X. Y sama dengan 3 dikali 100. Y sama dengan 300. Maka didapatlah jumlah barang konsumsi X sebesar 100 dan barang konsumsi Y sebesar 300. Untuk contoh soal nomor 2 yaitu terdapat persamaan total utilitas X sebesar 20X dikurang 2X kuadrat dan total utilitas Y sama dengan 15X kuadrat dikurang 0,5Y kuadrat. Diketahui pendapatan 13.000, harga barang X 40 dan harga barang Y 30. Ditanyakan A. Kegunaan total barang X saat konsumsi barang X sebesar 4 unit. Langkah pertama yaitu merubah total utilitas X dan Y menjadi marginal utilitas, yaitu marginal utilitas X 20 Y min 4X dan 15X dikurang Y. Masukkan ke persamaan MUX per PX sama dengan MUY per PY. MUX 20Y dikurang 4X per 40 sama dengan 15X min Y per 30. Kali silang dapat 60Y dikurang 12X sama dengan 60X dikurang 4Y. Samakan X dengan X, Y dengan Y. Jadi 60X ditambah 12X dan 60Y ditambah 4Y. 64Y sama dengan
72X. Y sama dengan 72X dibagi 64, dapat 1,125X. Setelah itu masukkan ke rumus Y sama dengan X kali PX ditambah Y kali PY. Y nya 13.000, X dikali 40 ditambah Y nya kita ganti dengan 1,125X dikali PY nya 30. Jadi 13.000 sama dengan 40X ditambah 33,75X. 13.000 sama dengan 73,75X. X sama dengan 176,27. Setelah itu substitusikan ke dalam Y sama dengan 1,125X. Y sama dengan 1,125 dikali 176,27. Y sama dengan 198,30. Kita tulis di sini X sama dengan 176,27, Y sama dengan 198,30. Lalu untuk menjawab pertanyaannya tadi, saat kegunaan total barang X saat konsumsi X sama dengan 4 unit, berarti total utilitas X saat X 4 unit. Jadi total utilitas X sama dengan 20XY dikurang 2X kuadrat. 20 dikali 4 dikali Y nya ganti dengan hasil sebelumnya 198,30 dikurang 2 dikali 4 kuadrat, didapat 15.864 dikurang 32, didapat total utilitas X sebesar 15.832. Dan bila ditanya kegunaan total barang Y saat konsumsi Y sama dengan 6 unit, caranya juga sama seperti sebelumnya, tetapi diganti dengan total utilitas Y. Dan bila ada pertanyaan kegunaan total maksimal dalam konsumsi barang X, maka menggunakan total utilitas maksimal. Jadi total utilitas X nya 20XY dikurang 2X kuadrat. Untuk poin X dan Y nya memakai nilai ini. Jadi 20 dikali 176,27 dikali 198,30 dikurang 2 dikali 176,27, didapatlah hasil 699.086,82 dikurang 62.142,22, dan dapatlah total utilitas X maksimal sebesar 636.944,6. Apabila kegunaan total maksimal dalam konsumsi barang Y, maka total utilitas Y maksimal yaitu 15XY dikurang
0,5 Y kuadrat sama dengan 15 dikali 176,27 dikali 198,30 dikurang 0,5 kali 198,30 kuadrat. Didapatlah hasil didapatlah hasil 15 dikali 176,27 dikali 198,30 sebesar 524.315,115 dikurang 0,5 dikali 198,3 kuadrat, yaitu 19.661,445. Langsung dikurangkan, didapatlah total utilitas Y maksimal sebesar 504.653,67.